Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Oke, kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan semesta buat kamu ya di bulan Februari untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat ya apa sih pesan semesta buat kamu ya. Ambil yang resonate aja di sini. Oke, di sini ada Queen of Swords. Aku lihat di sini kamu akan jauh lebih tegas ya dalam membuat sebuah keputusan ataupun juga dalam melihat dan menilai sesuatu itu lebih baik gitu ya. Dan kamu bisa berani di sini, lebih berani gitu ya untuk berkata tidak untuk hal atau sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kata hati kamu atau keinginan kamu gitu loh. Jadi ya kamu lebih tegas gitu loh, dan kamu juga bisa membuat batasan yang lebih jelas untuk diri kamu. Kemudian aku juga ngerasa kamu udah lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijaksana lagi dalam melihat sesuatu gitu. Kamu lebih logis di sini. Kamu tidak lagi lebih terbawa ya oleh perasaan gitu. Jadi kayak ketika kamu memutuskan sesuatu ataupun mungkin kamu ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kamu kayak problem atau masalah gitu ya, kamu tidak larut gitu loh, karena di sini Queen of Swords ini lebih menggunakan logika gitu loh ya. Jadi lebih logis gitu loh. Kamu tidak lagi terbawa oleh perasaan gitu ya, atau apa ya istilahnya, kayak tidak baperan juga gitu ya. Atau kamu tidak lagi terbawa oleh perasaan yang dimana kamu sering sekali dulu ya, sebelumnya aku bicara sebelumnya, mungkin kamu selalu mengikuti omongan orang atau kata orang karena nggak enak gitu, kamu nggak berani menolak istilahnya kayak gitu, atau nggak berani untuk mempertahankan prinsip kamu sendiri atau keinginan kamu sendiri atau kata hati kamu sendiri. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Namun untuk beberapa orang di sini, kalau kamu masih belum bisa ya, mungkin ini adalah pesan untuk kamu, yang dimana kamu harus berani berkata tidak ya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kata hati kamu, yang tidak sejalan dengan kamu ya. Jangan karena merasa nggak enak kamu iyain aja, tapi ujung-ujungnya kamu yang kecewa sendiri gitu. Jadi kamu harus lebih respect ya terhadap perasaan kamu, lebih menjaga batin kamu sendiri gitu. Dan lebih selektif di sini ya dalam melihat atau menilai atau mempersilahkan orang untuk masuk ke dalam hidup kamu dan enggak gitu. Karena kalau enggak ya kamu akan tetap seperti itu gitu ya, akan terus tersakiti atau kecewa sendiri gitu karena kamu tidak bisa membuat batasan gitu ya. Kemudian di sini ada Three of Wands ya. Untuk beberapa orang di sini aku ngerasa mungkin ada yang ingin pindah tempat atau kerja ya, kerja keluar kota, pulau atau bahkan negara. Di sini mungkin akan ada perjalanan untuk kamu ya, karena udah lama sekali kamu menginginkan hal itu gitu. Namun untuk beberapa orang di sini kamu sepertinya kayak diminta ya untuk berani untuk melakukan langkah gitu ya terhadap rencana-rencana kamu. Jadi sesuatu yang
kamu rencanakan dulu, udah waktunya untuk effort. Nah, istilahnya kayak gitu, membuat langkah kecil gitu ya, langkah-langkah kecil gitu ya, seperti itu. Berani maju gitu loh ya, istilahnya tuh kayak gitu, berani untuk melangkah, kayak membuat langkah pertama. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian di sini ada Seven of Swords. Mungkin akan ada banyak pilihan di sini atau beberapa pilihan ya yang bikin kamu bingung. Ya harus pilih yang mana ya, mana sih? Nah, yang pas, yang tepat gitu ya. Bisa ini di karir, bisa ini hubungan relationship ya. Jadi ada beberapa pilihan di sini gitu. Ya, di hubungan percintaan ataupun di karir pekerjaan gitu ya. Kamu dihadapkan dalam pilihan di sini gitu. Beberapa pilihan lah ya, kayak lebih dari satu lah gitu. Kemudian kita lihat dari Angels Oracle atau Angels Answer gitu ya. Pesannya apa di sini? Di sini kalau di dalam pekerjaan itu kamu nggak usah bingung ya. Kamu prioritaskan aja yang mana yang lebih kamu prioritaskan gitu. Pilih yang lebih prioritas buat kamu gitu, yang lebih utama gitu, nggak usah bingung. Di dalam hubungan juga gitu ya, kamu nggak usah ya karena kamu dihadapkan dengan pilihan ya, kamu nggak usah bingung gitu, karena harusnya kamu punya pandangan sendiri gitu ya. Dan ketika ada pilihan di hadapan kamu harus lebih selektif gitu loh. Kamu tahu, oh ini ternyata seperti yang ada di pikiran kamu lah, katakannya seperti itu ya. Karena kamu kan punya kriteria sendiri gitu, punya sosok atau seseorang yang setiap orang itu punya gitu ya, yang dia pikirkan gitu, punya pasangan yang begini, nah istilahnya tuh kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu bingung gitu ya. Dan ingat ya, jangan tergiur dengan hal-hal yang nampaknya menggoda gitu, karena biasanya yang terlalu menggoda itu belum tentu dia yang terbaik gitu, istilahnya tuh gitu. Kemudian di sini ada peaceful resolution, situasi damai atau berdamai, resolusi damai, berdamai. Oke, di sini aku ngerasa untuk beberapa di antara kamu, kalau kamu punya konflik-konflik sebelumnya ya, aku nggak tahu entah konflik kamu apa, bisa dengan pasangan, bisa dengan teman, bisa dengan situasi di partner kerja, bisa ya, apapun di situasi yang menandakan kamu ada konflik gitu ya. Ini kayaknya akan ada resolusi damai ya, kayak ada kedamaian atau kayak kamu berdamai gitu loh. Jadi ada win-win solution antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Mungkin entah dianya yang minta maaf ke kamu kalau misalkan ini pasangan gitu ya, atau kamunya yang memilih untuk memaafkan orang itu dan berdamai dengan orang itu gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini kamu justru diminta ya untuk berdamai dengan situasi atau keadaan yang sedang kamu hadapi saat ini gitu. Contoh nih, kamu putus dengan pasangan kamu, tapi kamu ngerasa kayak nggak terima gitu, kok seperti ini ya, kok begini. Nah, semakin kamu menolak, itu akan semakin jatuh gitu loh. Kamu akan semakin tenggelam ke perasaan yang benci, sakit hati, kecewa, nah istilahnya kayak gitu. Nah, di sini kamu diminta untuk ya udah berdamai aja dengan keadaan ini gitu. Apa yang diambil dari semesta atau Tuhan, ya udah lepaskan gitu. Apa yang semesta atau Tuhan beri ke kamu, ya udah diterima. Nah, istilahnya tuh kayak gitu ya. Jangan coba untuk mengontrol gitu atau mengendalikan, istilahnya gitu ya. Hal yang sudah terjadi itu tidak bisa dirubah gitu ya, atau tidak bisa kamu kontrolin gitu. Dan lakukan aja apa yang bisa kamu kendaliin saat ini gitu. Jangan terlalu fokus sama kehilangan ya, tapi lebih cari solusi ya, ataupun next yang akan kamu lakukan selanjutnya atau apa gitu. Kemudian kita lihat untuk asmara kamu, baik yang single maupun berpasangan.
Di sini juga menjaga diminta juga untuk menjaga kedamaian untuk batin kamu sendiri ya, karena tadi juga aku bilang ada Queen of Swords yang dimana kamu harus berani berkata tidak gitu ya, berani menolak untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan kata hati kamu gitu ya, atau tidak sesuai dengan kata hati kamu gitu ya, karena di sini untuk menjaga kedamaian batin kamu sendiri. Jadi kamu harus berani menolak di sini, berani berkata tidak, buat batasan yang jelas, yang sehat ya untuk diri kamu, untuk menjaga kedamaian batin kamu sendiri. Kemudian di sini ada reconciliation. Wow. Untuk kamu yang single, setelah kamu menemukan titik kedamaian di sini, peaceful resolution untuk beberapa orang aja, tidak semua. Kalau kamu sudah mengalami semua itu ya, proses kamu itu gitu ya, yang akhirnya kamu bisa menjadi orang yang lebih tegas akhirnya, lebih tahu apa maunya kamu, lebih jelas apa maunya kamu, melepaskan masa lalu dan mau bertumbuh dari pengalaman itu. Nah, aku rasa itu adalah jalan ya untuk kamu bertemu dengan cinta sejati gitu, karena kamu sudah bisa berdamai di sini ya, sudah bisa melepaskan, sudah bisa rilis, sudah bisa bertumbuh, belajar. Nah, kamu selaras dengan energi cinta sejati dan aku rasa kamu akan rekonsiliasi di sini ya, kamu akan bertemu dengan true love-nya kamu, dengan cinta sejatinya kamu. Oke, rekonsiliasi dan true love. Wow, untuk yang single ini good untuk kamu ya, karena ini adalah pasangan yang akan bisa jangka panjang dengan kamu, atau kayak menikah dengan kamu, menua dengan kamu, real, bener-bener real love gitu ya, bener-bener dia adalah cintanya kamu, cinta sejatinya kamu. Cinta sejati itu bukan satu ya, kalau aku mengartikan cinta sejati dalam relationship itu bukan satu yang merasakan, tapi keduanya gitu ya. Jadi bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, yang satunya bener-bener cinta, yang satunya enggak ya, tapi nggak bisa lupa selama-lamanya, itu bukan ya. Yang aku maksudkan di sini adalah keduanya merasakan hal sama, itu baru dinamakan cinta sejati. True love itu tidak akan bisa istilahnya hilang ya, atau kayak nggak ada expiry date-nya gitu, dan ini keduanya yang merasakan, bukan salah satu gitu ya. Nah, di sini kamu akan bertemu dengan cinta sejati atau pasangan yang memang tepat untuk kamu, atau memang ditakdirkan untuk diri kamu, seperti itu. Dan untuk yang berpasangan di sini, yang berpasangan di sini aku merasa kalian akan selaras dengan cinta sejati ya, energi kamu dengan pasangan. Jadi di sini ada rekonsiliasi yang dimana mungkin sebelumnya ada hal-hal yang kalian itu tidak bisa sama ya, atau kayak kalian tidak bisa sejalan kayak gitu. Nah, di sini akhirnya kalian bisa menemukan titik temu gitu loh ya, seperti itu. Karena di sini dengan adanya true love, kamu itu memang saling sayang, saling cinta gitu. Namun mungkin sebelumnya ada semacam tantangan ya, aku bilangnya ini sebagai tantangan ya di dalam relationship kamu, untuk kalian itu bisa nyatu gitu loh. Ini bukan kalian berpisah, enggak ya, tapi kayak kalian bersama tapi ada hal-hal yang mungkin kalian tidak sejalan, istilahnya tuh kayak gitu. Dan ini agak sedikit menantang ya untuk hubungan kamu atau di dalam hubungan kamu gitu. Tapi akhirnya di sini kalian bisa selaraskan gitu ya. Jadi oke, ternyata pasanganku tuh begini, cara berpikirnya begini. Kemudian mungkin kalau kalian ada latar belakang yang berbeda ya, adat, budaya, atau agama gitu ya, karena biasanya juga ada perbedaan negara gitu ya, negara ataupun bahkan pulau gitu ya, apapun di sini yang jelas ada perbedaan-perbedaan gitu, yang sebelumnya itu mungkin kayak kalian tuh sulit ya untuk menemukan titik temu gitu, tapi kalian tetap berusaha di sini, berjuang, nah istilahnya gitu, karena memang kalian ingin bersama, karena di sini real love ya, orang yang benar-benar cinta gitu ya, benar-benar mencintai pasangannya, meskipun ada perbedaan, itu dia tidak akan menyerah gitu ya, dia akan berusaha untuk memahami, dia akan mempelajari. Contoh nih, aku contohkan nih gini, kamu menikah dengan seseorang yang beda negara, biasanya beda negara itu kan ada perbedaan bahasa ya. Nah, pasangan kamu ini karena kalian ada perbedaan bahasa, mereka itu berusaha gitu untuk belajar
cara bahasa kamu. Nah, istilahnya tuh gitu, agar bisa memahami kamu lebih gitu loh. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ya, karena dia benar-benar cinta. Kalau orang yang benar-benar cinta, dia pasti akan berusaha gitu ya. Dia pasti akan berjuang untuk bisa selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Dia nggak akan menyerah gitu loh. Istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Jadi untuk yang berpasangan ini, kalian akan selaras dengan energi cinta sejati. Kalau misalkan kalian belum menikah, mungkin ini akan ada pernikahan untuk kamu ya, gitu. Kalau kalian yang sudah menikah, nah ini kalian akan benar-benar selaras dengan cinta sejati ya. Kalian akan lebih dekat hubungannya, akan lebih romantis hubungannya, dan kalian akan lebih percaya lagi gitu satu sama lain gitu ya. Dan intinya seperti yang tadi, kalian akan lebih sejalan gitu. Oke. Jadi kayak susah, senang, sedih, bahagia itu kalian akan sama. Nah gitu. Oke, jadi ini saja ya. Sekali lagi ingat, ambil yang resonate. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.